Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana adab ketika kita bangun tidur. Ustadz berharap anak-anak sudah mulai mempraktekannya, karena itulah cara tidur yang terbaik. Sudah tidur, dapat pahala, bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau tidur kita dilandasi dengan ilmu, tidur kita dilandasi dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau semangat anak-anak mencontoh Rasul, maka ketika kemudian kita meninggal, insya Allah kita dianggap sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Rasulullah itu luar biasa keutamaannya. Kelak nanti kita akan ditunggu oleh Rasulullah di akhirat. Jadi ketika orang lain kebingungan, Rasul itu orang yang pertama kali akan masuk surga, tapi beliau akan menanti mana umat-umatnya yang belum masuk. Salah satu ciri umatnya ketika kita mau mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Nah sekarang, kemarin kita sudah belajar tata cara atau adab-adab ketika kita tidur. Sekarang ketika bangunnya bagaimana? Sekarang silakan dibaca. Karena ini literasi, jadi harus banyak membaca ya. Baik, adab bangun tidur. Yang pertama, ketika kamu bangun, maka mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun di tangan. Jadi setelah bangun, diusap ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Fastayqadha Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW bangun, fajalasa, maka dia duduk. Yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Maka setelah dia bangun dari tidur malamnya, dia kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya. Jadi salah satu sunnah ketika bangun tidur adalah kita mengusap wajah kita dengan tangan kita. Itu sunnah anak-anak. Jadi kalau kamu lakukan, kamu akan dapat pahala. Ya. Jadi yang pertama begitu bangun, usap wajahnya dengan apa ya? Dengan apa? Tangan. Kemudian yang kedua adabnya. Setelah bangun, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat tidurnya. Apa doanya? Kamu sudah hafal semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini doa yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita bangun dari tempat tidur kita. Setelah kita mengusap wajah kita, lalu kemudian kita membaca doa bangun tidur. Berikutnya, setelah itu disunahkan untuk bersiwak. Ada yang tahu bersiwak itu apa? Ada yang tahu bersiwak itu apa? Nggak tahu, Apa bersiwak? Bersiwak, masih ingat enggak? Bersiwak itu kalau sekarang ya sikat gigi. Kalau di zaman Rasul dulu menggunakan kayu siwak. Ini suaranya Ustadz kedengeran enggak? Dengeran Ustaz. Ya. Dengeran ya? Dengeran. Ya, jadi kalau dulu di zaman Rasulullah pakai kayu siwak. Jadi modelnya kayak semacam pulpen atau semacam kayu lah yang kemudian dipapah di ujungnya digunakan untuk sikat gigi. Sampai sekarang pun siwak banyak dijual. Sunnah ketika kita setelah bangun tidur bersiwak, atau kalau tidak ada kesulitan mendapatkan kayu siwak, boleh untuk menggunakan sikat gigi, pasta gigi. Berikutnya beristinsar. Apa istinsar? Masih ingat ketika pelajaran wudhu, mengeluarkan air atau menyemburnya dari hidung setelah menghirupnya. Sama seperti wudhu, ambil air, kemudian dimasukkan ke hidung, dihirup, kemudian sebelum masuk sampai ke
hidung itu dikeluarkan. Itu namanya intinsar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idastaiqadha ahadukum, apabila di antara kalian bangun min manamihi, dari tempat tidurnya, falyastansir, maka beristinsarlah salasan 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya kata Rasulullah, setan itu yabitu ala hobi sumihi, bermalam di rongga hidungnya. Ini yang tahu Rasulullah, dan Rasulullah diberitahu tentang hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sunnahnya kita istinsar supaya setan-setan yang ada di tubuh kita, yang ada di hidung kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsinya penting sekali nih anak-anak ya. Kemudian berikutnya mencuci kedua tangan 3 kali. Jadi sebelum kalian mandi, sebelum kalian melakukan aktivitas yang lain, setelah bangun tidur, kamu cuci telapak tangannya 3 kali. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, idastaiqadha ahadakum minan naum, apabila kalian bangun dari tidur kalian, fala yaghmis yaduhu ilal ina, maka masukkanlah tangannya ke dalam bencana sebelum ia mencucinya 3 kali. Jangan masukkan tanganmu ke dalam bencana atau ke dalam kolam atau ke dalam apapun sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya berada di mana. Nah ini anak-anak, ada sebuah kisah disampaikan oleh para ulama, ada seorang yang menentang hadis ini. Apa kayak gitu? Saya nggak percaya, saya nggak mau mencuci tangan saya 3 kali. Saya tahu kok ketika tidur tangan saya ada di mana, tangan saya nggak ada di mana-mana. Dia menentang hadis ini. Dia nggak percaya dengan hadis ini. Maka qadarullah, Allah menghukumnya langsung. Ketika dia benci dengan hadis ini, tidak mau mengamalkan hadis ini, bukan karena tidak mampu, tapi karena memang nggak suka, nggak masuk akal menurut dia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Ketika dia bangun, tangannya mohon maaf berada di belakangnya dan tidak bisa ditarik keluar karena dia tidak percaya bahwa Rasulullah menyampaikan, menyunahkan kita supaya memasukkan tangan kita atau mencuci tangan kita sebelum atau setelah kita bangun tidur. Ini anak-anak ada beberapa adab yang kalau kamu laksanakan, maka insya Allah tidurmu, bangun tidurmu bernilai pahala. Tapi kalau kamu asal tidur saja, tidak mempraktekkan ilmunya, ini tidak mempraktekkan apa yang Ustadz sampaikan tadi, sebanyak 6 ini, maka tidurmu nggak ada pahalanya apa-apa. Dan Allah Rasulullah pengen kehidupan kita itu didasari oleh ilmu, didasari oleh bahwa yang kita lakukan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka bersemangatlah kita sebagaimana semangatnya para sahabat. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu sampai nih pengen nirunya Rasulullah ketika dia jalan, pernah suatu ketika dia jalan, kemudian dia berhenti, padahal lagi bawa rombongan di belakangnya banyak sekali. Kemudian dia berhenti, setelah berhenti, dia menuju ke satu tempat yang agak sepi, sampai orang-orang nggak melihat ini Abdullah bin Umar ngapain. Setelah itu dia kembali lagi. Kemudian ditanya oleh para rombongan, "Wahai Abdullah bin Umar, apa yang kamu lakukan?" "Ketahuilah, dulu saya diajak oleh Rasulullah ke tempat ini. Dan ketika di tempat ini, saya melihat Rasulullah menuju ke tempat sana untuk buang hajat, untuk kencing. Maka saya pun ingin meniru seperti Rasulullah. Saya berada di tempat ini dan saya kencing di tempat itu. Saking kepenginnya apa yang pernah Rasulullah lakukan, dia lakukan. Karena semua tapak-tapak kaki Rasulullah, semua ajaran Rasulullah kalau dipraktekkan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Maka adab-adab yang Ustadz sampaikan ini ketika anak-anak praktekkan, insya Allah kamu akan menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Maka mipil ajaran yang Rasulullah sampaikan kita praktekkan. Nah, kalau ini kamu praktekkan dengan baik, insya Allah hatimu, akalmu, dan tubuhmu siap menerima ilmu apapun.
Yang kalau dimasukkan ilmu itu akan bermanfaat. Tapi kalau tubuhmu, otakmu, hatimu nggak pernah dimasukin oleh ajarannya Rasulullah, ilmu sehebat apapun akan mentah, akan kotor. Sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, wadah itu kalau sudah kotor, dimasukkan ilmu, dimasukkan makanan seenak apapun, makanan itu bermanfaat apa enggak? Enggak ada manfaatnya kan? Nih kamu punya mangkok kotor, bekasnya ada bekas kotoran ayam, ada bekas jilatan kucing misalkan. Terus langsung diisi dengan makanan yang paling mahal. Kira-kira makanan itu ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Demikian pula tubuh kita, hati kita kalau enggak dibersihkan dengan ajaran Rasulullah, dengan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah, dimasukkan ilmu sehebat apapun, dimasukkan ilmu oleh guru secerdas apapun, maka ilmu itu tidak akan ada manfaatnya. Maka kenapa Ustadz menginginkan kamu belajar adab dulu sebelum ilmu, supaya ilmu yang akan kita dapatkan oleh ustadz-ustadzahmu itu ada manfaatnya. Karena sudah dibangun di atas wadah yang baik. Itu aja pesan Ustadz untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak setiap hari bisa mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan, kemudian ilmunya nanti kelak di kemudian hari bermanfaat. Pesan Ustadz hari ini, nanti ada tugas-tugas yang disampaikan oleh Ustadz-ustadzahmu, diperhatikan di WA Group. Kemudian tugas yang ada segera kamu kerjakan supaya tidak numpuk-numpuk, supaya tidak tertumpuk-tumpuk sehingga akhirnya lupa untuk mengerjakan. Itu pesan Ustadz ya. Terima kasih anak-anak. Untuk besok, silakan surat An-Naba-nya diulang lagi. Untuk besok berarti kita An-Naba ayat 1 sampai dengan 20. Ya. Untuk besok An-Naba 1 sampai 20 diulang-ulang dulu di rumah. Biar bacaannya lancar. Terima kasih anak-anak. Iya, Ustadz. Ya. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu tatap muka. Doakan selalu supaya segera ini bisa berlalu sehingga kita bisa tatap muka, hingga tidak ada keterbatasan seperti hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Mohon doanya, doakan ustadz-ustadzah di sini supaya sehat semuanya, juga keluarga kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Terima kasih anak-anak.